Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan berbagai karunia nikmat, baik nikmat yang kita sadari ataupun nikmat-nikmat yang kita tidak sadari. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dulu kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, mohon maaf, kayaknya kabelnya error ini ya. Tapi masih kelihatan nggih? Nggih. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana agar kita ini jadi orang yang bahagia. Jenengan pengen sedih apa pengen bahagia hidup di alam dunia ini? Yo bahagia. Lah bahagia itu yang seperti apa Pak Dede? Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang dikatakan bahagia menurut kita orang Indonesia yaitu suatu keadaan pikiran atau perasaan yang tenang, tentram dalam hidup secara lahir dan batin. Jadi yang dikatakan bahagia itu pikirannya tenang, hatinya tentram. Itu menurut kita orang Indonesia. Kalau dalam Kamus Bahasa Arab, ibu bapak yang hadir, kalimat bahagia itu menggunakan kalimat as-sa'adatu. Apa arti as-sa'adatu? Yaitu rasa senang yang diberikan oleh Allah kepada seseorang karena orang ini telah melakukan suatu kebaikan. Jadi bisa beliin anak apa yang dia senang, kemudian anaknya ceria, kita jadi senang. Bisa belikan istri emas 2 kilo misalnya ya, suami ya senang, istri ya senang karena telah melakukan suatu kebaikan. Ibu bapak, kebaikan itu atau kebahagiaan itu bukan sembarangan. Bahkan PBB membuat sebuah program yang namanya World Happiness Report, yaitu membuat rincian negara-negara yang paling bahagia. Dan Finlandia itu menempati negara paling bahagia di dunia. Ini bahagia di dunia ya, bukan bahagia di akhirat ya. Ini sedikit ulasannya ya. Jadi Finlandia ini negara paling bahagia. Kalau jenengan buka YouTube, Finlandia itu menempati nomor 1 negara paling bahagia. Nah, jadi inilah daftar rankingnya. Itu Finlandia menempati nomor 1. Itu bahagia dari tahun 2018 sampai 2021. Kenapa negara Finlandia dikatakan negara paling bahagia? Itu ukurannya apa sih Pak Dede? Di dalam jurnal itu dijelaskan, yang pertama diukur dari orang yang bekerja di sana, ibu dan bapak.
Di sana itu orang kerja tidak lama, 9 sampai 5 jam sehari. Dan di sana itu semua pekerjaan sangat-sangat dihargai. Yang nomor 2, kenapa negara Finlandia dikatakan negara yang paling bahagia? Diukur dari kualitas pendidikan. Di Finlandia guru itu minimal S2, di bawah S2 itu tidak bisa. Dan di sana profesi guru itu profesi yang prestisius dengan gaji yang cukup tinggi di sana. Ya kayak di Indonesia lah. Kok pada ketawa Pak? Senyum-senyum. Nomor 3, kenapa negara Finlandia dikatakan negara paling bahagia? Yang nomor 3, diukur dari tingkat keamanan di sana. Ibu bapak, di Finlandia itu tingkat kriminalitas begal motor rene. Begal motor rene, ning kono akeh mobil soalnya. Jadi tingkat kejahatan sangat rendah di sana. Yang nomor 4, keadaan alam di Finlandia itu sangat terjaga. Sungainya bersih, jernih, ya kayak di Indonesia lah. Hutannya itu lebat ya. Jadi kalau orang-orang sudah capek dengan kerja, mereka healingnya itu ya kembali ke hutan, mancing, bikin perkemahan gitu. Nomor 5, kenapa negara Finlandia dikatakan negara yang paling bahagia? Ukuran yang nomor 5 adalah diukur dari tingkat korupsi di sana. Di sana sangat rendah sekali korupsi, Ibu dan Bapak. Hampir-hampir tidak ada. Walaupun di sana pajaknya sangat tinggi, tetapi 100% kembali ke masyarakat. Ya kayak di Indonesia lah. Dan orang-orang di sana sangat-sangat menjaga privasi. Jadi tidak pernah mereka ini pamer-pamer harta kekayaan di media sosial, buka rekening mobil bankingnya isinya 1M, itu tidak ada. Bisa diterima nggih? Nah makanya ibu bapak, sebenarnya di dalam Islam itu yang dikatakan bahagia bukan bahagia semata-mata di dunia. Kalau di dalam agama Islam yang dikatakan orang bahagia adalah dalam Quran surah Al-Imran 185, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung. Jadi ukurannya akhirat kalau Islam itu. Percuma di dunia bahagia kaya raya sugih tenanan, pas meninggal masuk naudzubillahi min. Karena kebahagiaan di dunia itu sifatnya hanya nisbi, sementara. Ibu bapak yang hadir, ternyata urusan kebahagiaan itu sudah diteliti oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Miskawi. Ibnu Al-Miskawi ini seorang cendekiawan muslim yang hidup pada dinasti Abbasiyah, dan dia ini menulis sebuah buku yang berjudul Maratib li Sa'adah, artinya tingkatan-tingkatan kebahagiaan. Kata beliau, kebahagiaan itu ada 5 jenis. Yang pertama disebut kebahagiaan fisik. Ketika jenengan makan tengkleng, soto mbok giem, sego tumpang, minumnya teh anget, STMJ, setelah makan dan minum kemudian merasakan kebahagiaan di hati, itu disebut kebahagiaan fisik. Atau jenengan ketika hari ini kerja di kantor, banyak pekerjaan RWT, ruwet,
pulang ke rumah ketemu istri, ketemu anak, kemudian tidur, jam 3 bangun buat sholat tahajud, badannya seger setelah tidur, kayak bayi itu loh Bu. Nek lagi ngantuk bayi kan rewel luar biasa, betul apa betul? Nek bayi bangun tidur, wah good mood ya, cengar cengir gitu ya. Orang-orang dewasa juga sama. Jadi setelah tidur bangun kemudian bahagia, itu disebut kebahagiaan fisik. Atau nyuwun ngapunten ini bagi 17 plus ya, ketika mendatangi istri, selesai menunaikan hajat dengan istri, setelah itu merasakan plong, bahagia, itu disebut kebahagiaan fisik. Yang nomor 2 kata Ibnu Al-Miskawi, yaitu kebahagiaan mental. Ketika seseorang dia mampu berpikir secara mendalam, bisa mengambil sebuah hikmah, atau dia mampu merancang bangunan rumah. Saya pengen membuat rumah tanpa hutang misalnya, jadi rumahnya tanpa hutang Pak, berhasil, kemudian dia bahagia, itu disebut kebahagiaan mental. Atau dia mampu merancang masa depan ya, dia ini visioner, pokoknya anak saya arahkan ke sini, kalau mau sini, kemudian jadi sesuai yang jenengan harapkan, itu disebut kebahagiaan mental. Nomor 3 ibu-ibu, bapak-bapak, ada namanya kebahagiaan intelektual. Ketika jenengan selesai pengajian sama saya misalnya, alhamdulillah dapat pengetahuan yang sebelumnya jenengan tidak tahu, bisa diamalkan, oh bahagia jenengan, itu disebut kebahagiaan mental. Atau saya lah Pak, kalau saya selesai membuat satu materi buat ceramah, itu di dalam pikiran saya, di dalam hati saya bahagia, itu disebut kebahagiaan mental. Atau jenengan ikut rumah Quran, belajar tahsin, rampung dari awal sampai akhir, wah bahagia, dikasih sertifikat lulus tahsin, itu kebahagiaan intelektual Pak. Nomor 4 kata Ibnu Al-Miskawi, ada namanya kebahagiaan moral. Ketika jenengan mampu berbuat baik, mampu bertawakal, mampu senantiasa berpikir positif, mampu sabar, mampu syukur, itu ada kebahagiaan, itu disebut kebahagiaan moral. Atau jenengan lagi di jalan Pak, depannya ada emak-emak yang standarnya jepat, terus jenengan bilang standar, kayak rasa pahlawan ya, padahal cuma ngasih tahu standar, itu kebahagiaan moral. Yang terakhir kata Ibnu Al-Miskawi, ada namanya kebahagiaan spiritual. Ketika jenengan habis sholat tahajud malam-malam, yang lain satu rumah pada tidur semua, jenengan tangi dewe jam 3 sholat, itu selesai tahajud itu ada merasakan ketenangan Mbak. Atau jenengan bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali Pak, itu selesai, itu bahagia. Atau bisa 2-4 rakaat gitu, itu bahagia, itu disebut kebahagiaan spiritual. Pak Dede, kenapa sih kok orang bisa merasakan senang di dalam hatinya, pikirannya tentrem, kok bisa toh? Ternyata kalau diteliti secara ilmiah itu bisa Bapak Ibu. Ini komentar dari apa namanya, namanya beliau ini Dok Dahlan ya, Aisyah Dahlan, pernah dengar Pak? Nah, jadi ada Aisyah Dahlan ini di sini. Beliau ini menjelaskan bahwasannya kenapa orang itu bisa bahagia. Ternyata di dalam otak manusia itu ada sebuah kelenjar. Jadi kalau depan sini ditembak Pak, itu ada kelenjar namanya kelenjar pituitari. Kelenjar ini yang Allah ciptakan adalah menghasilkan hormon kebahagiaan. Ada 4 hormon kebahagiaan, namanya dopamin, serotonin, oksitosin, sama endorfin. Jadi orang ketika bahagia itu di kelenjarnya ini mengeluarkan 4 hormon ini. Dan tugasnya kita orang Islam, bagaimana kita bisa melakukan suatu perbuatan
yang kalau perbuatan ini kita lakukan, kelenjar ini menstimulun keluarnya 4 hormon kebahagiaan ini. Nah ibu bapak, ternyata di dalam Al-Quran dan hadis itu mengajarkan konsep bahagia. Kalau jenengan melakukan amalan ini, maka kelenjar pituitari yang ada di dalam otak nanti akan merespon dan mengeluarkan 4 hormon ini, sehingga jenengan akan hidupnya bahagia terus. Di mana Pak Dede konsep pengen bahagia di dalam Quran? Jenengan buka Quran surah Al-Lail ayat 4 sampai 10. Kalau jenengan pengen hidup yang lebih bahagia, lebih senang, saya bacakan ayatnya ibu dan bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sayakum lasatta. Pekerjaan manusia itu sangatlah banyak. Apalagi emak-emak. Mak, pekerjaan jenengan banyak apa sedikit, Mak? Iya, pekerjaan emak-emak itu ingat, dari terbit matahari sampai terbenamnya mata suami. Nah suami ini cek melek enek-enek, wah ini ya. Pekerjaan manusia itu sangatlah banyak. Sampai-sampai seorang ulama pernah berkata, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang kita lakukan dengan waktu yang tersedia itu kadangkala kewajiban kita lebih banyak. Kemudian fa'amma man a'ta, barang siapa ada orang yang orang ini a'ta, suka memberi, wattaqa, orangnya bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan adanya akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku Allah akan memberikan petunjuk kepada orang ini jalan menuju kebahagiaan. Ternyata orang pengen bahagia itu 3. 1, a'ta, jadilah orang yang suka memberi. Nomor 2, wattaqa, jadilah orang yang religius, taat dan patuh kepada Allah. Itu membuat bahagia, Bu. Dan nomor 3, wasaddaqa bil husna, yakin adanya akhirat. Kita ini di dunia cuman mampir. Kita bahas 3 ini. Yang pertama, kalau jenengan pengen hidup bahagia, a'ta, banyaklah memberi. Kalau jenengan suka memberi, maka otaknya jenengan, kelenjar pituitari itu akan mengeluarkan 4 hormon kebahagiaan tadi. Nyah-nyoh itu akan membuat jenengan makin bahagia. Mana dalilnya? Pertama, hadis riwayat Bukhari. Tahabbu, saling memberilah maka kalian akan saling mencintai, Bapak Ibu. Jadi orang yang suka memberi itu akan hatinya saling mencintai, saling bahagia. Contoh simpel saja ya. Saya ngisi rutin di Masjid Al-Mu'min belakang Universitas Syahid Jajar sini, Pacar Indah. Selesai kajian ada emak-emak mendekati saya. Pak Dede, saya malas melayani suami. Kenapa, Bu? Suami saya kalau datang ke rumah ngamuan, nggak pernah ngasih nafkah, pelite orang jamak. Padahal namanya asobirin, orang-orang yang sabar, tapi sampai rumah ngamuan dan pelit, sehingga si istrinya ini jadi kurang rasa cinta dan kasih sayangnya kepada suami. Apa artinya? Ternyata orang yang jarang memberi itu akan mengurangi rasa cinta, Bapak Ibu. Makanya Pak, saya menyunahkan kepada diri saya sendiri, kalau saya sebelum pulang kayak gini, saya ngebel dulu. Mi, aku arep mulai, arep tak tumbaske opo. Bapak kayak gitu, Pak. Istri saya kan gampang, kayak bakso pentol wis senenge ranjama, gur 10.000. Apa gitu? Malah ra mungkin minta berlian 2 kilo, Pak. Nggak mungkin tuh ya. Paling mentok mie ayam, bakso, halah-halah. Paklai mie goreng, easy ya. 15.000. Tapi kalau suami yang pelit, Pak,
itu rasa kasih sayang istri itu ya berkurang. Nih 100.000 buat berapa? Seminggu. Hah? 100.000 seminggu, Pak? Berarti sehari piro, Pak? Bangeren nih suami nih. Tapi kalau di luar rumah sama temen-temennya jajan bakso, jajan soto, gen aku sing bayari. Tapi kalau jajan sama istrinya, mau nganggo duit musik tuh yo. Hati-hati, Pak. Makin pelit bahaya. Wongnya teko. Kemudian wala tarudul hadiah, makanya tidak boleh menolak hadiah. Saya dapat cerita dari teman, dia habis arisan keluarga di rumahnya, menyiapkan 10 porsi hidangan, ternyata arisan keluarganya dihadiri cuma 40 orang, Pak. Dia turah akeh, Pak. Dia ngebel saudaranya, buleknya, "Bule, ini turahan akeh tenan iki, aku akeh rono tapi ora sempet iki anake rewel. Tolong kesini bawa, nih banyak banget." Sampai pagi nggak datang ke rumah bawa loh. Marake gelon apa mboten? Besok-besok lagi pasti akan ngasih lagi ndak? Ra mungkin, kapok, Pak. Ndak mungkin nawari lagi, ndak mungkin. Makanya Bapak Ibu, kalau dikasih apapun sama orang, wala tarudul hadiah, jangan ditolak, diterima saja walaupun jenengan tidak suka. Jenengan dikasih tetangga kerudung warna abang gonjreng kayak PDI kae lah, jangan rasa seneng iki, jangan, ndak usah, ndak mau, terima saja. Habis diterima nanti dikasihkan sama saudara kita yang di kampung mana, yang penting jangan ditolak. Bisa diterima nggih? Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi juga orangnya itu sangat-sangat bahagia, sehingga ketika beliau wafat pun badannya dalam keadaan sehat. Dan salah satu tips Nabi bahagia, beliau ini ketika masih hidup senang memberi nyah-nyoh. Dalam hadis riwayat Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fir Ramadan. Nabi itu sangat dermawan sekali, dan kalau bulan Ramadan dermawannya itu lebih cepat daripada angin. Jadi nyah-nyoh. Nabi pakai gamis burdoh warna merah, hadiah dari orang negeri Yaman. Ada yang nyanjung, "Wahai Rasulullah, jenengan pakai burdoh warna merah, ganteng tenanan." Oh ya sudah nih, kalau mau buat jenengan. Lumohnya loh, Pak. Nah kita kan, iya alhamdulillah. Jadi lumoh banget Nabi Muhammad SAW. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi itu, karena orang ini ya, Nabi Muhammad, saya jelaskan ini dulu. Jadi beliau ini selama hidupnya itu jarang sekali sakit, dan beliau ini ketika wafat di usia 63 tahun itu badannya masih sispek, Bapak Ibu, ya kayak saya lah, Pak. Dan ketika beliau wafat itu ubannya masih bisa dihitung, Pak, karena hatinya sering bahagia, karena Nabi sering ngasih sama orang nggak pelit. Nah ibu bapak, makanya orang yang suka memberi, dia termasuk melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Contoh ini saya sampaikan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya saya bacakan yang terakhir, au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar kepada saudaranya, itu adalah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang suka ngasih terutama makanan, itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Jenengan sudah tahu nih, kalau di Uni Emirat Arab jam makan siang di kafe, di restoran, mereka ini makan kalau cuma bertiga berempat, selesai makan mereka rebutan ke kasir, Pak, ngeluarkan kartu ATM-nya, aku sing bayar, rebutan nanti, Pak, aku sing bayar. Segitunya loh, Pak, kalau di Uni Emirat Arab. Kalau di kita jajan bareng rampung maem, pendelik-pendelian, sing bayar sampun, wis bayar dewe-dewe wae. Di Uni Emirat rebutan, Pak, karena menghilangkan rasa lapar seorang muslim termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya, kalau bisa sih, kalau memberi itu memberi kepada orang-orang yang soleh, Pak. Ini ada sebuah share-sharean pernah saya sampaikan di masjid yang lain. Di hari Jumat banyak orang yang pengen sedekah ngasih makan sama orang yang di pinggir jalan, yang bawa karung, yang bawa gerobak. Padahal yang ngasih makanan kepada mereka kan gak cuma satu orang. Betul apa betul? Yang ngasih banyak pasti. Kapasitas perut orang itu berapa porsi, Pak? Dikasih 2 porsi saja sudah warak. Makanya pemulung ini membuang makanan yang diberikan kepada dia, dan mereka cuma mengambil lauknya saja, ikannya, ayamnya, nasinya, dan sayurnya dibuang. Makanya saran, kalau mau sedekah nggak usah jauh-jauh, Pak. Lebih baik jenengan kasihkan ke panitia takmir Masjid Nurul Amin, Nurul Iman, yang pasti kan digunakan buat bikin teh, buat beli snack, itu lebih manfaat. Itu pasti dimakan, Pak. Betul apa betul? Daripada ngasih-ngasih yang di pinggir jalan. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya nomor 2. Yang pertama, kalau jenengan pengen bahagia, seringlah memberi. Apalagi sama keluarga itu jangan pelit pokoknya. Sama orang tua, sama mertua itu jangan pelit, nyah-nyoh saja. Nomor 2, wattaqo. Kalau pengen bahagia, perbaiki kualitas hubungan jenengan sama Allah, Bu. Yang selama ini sholatnya mungkin kurang on time, kurang sungguh-sungguh, yang selama ini jarang banget sholat sunnahnya, yang selama ini jarang banget baca Qur'annya, yang selama ini jarang banget puasa sunnahnya, coba kualitas kedekatan jenengan sama Allah diperbaiki. Yang selama ini ngerasa bergelimang dosa yang banyak, coba mulai tinggalkan dosa-dosa itu. Ketika jenengan makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jenengan akan hidupnya semakin tenang dan bahagia, Bapak Ibu. Mana dalilnya, Pak Dede? Hadis riwayat Hakim, hadis yang masyhur. Apa kata Nabi? Fa innal khair tuma'ninatun. Ketakwaan itu, kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Wa inna syar ribatun, dan perbuatan dosa itu akan membuat hati itu akan menjadi resah, akan menjadi tidak tenang. Betul apa betul, Pak? Betul banget. Makanya nyun ngapunten, ada yang curhat ke saya, mahasiswa Ibu dan Bapak, habis ke Tawangmangu sama Yange. Hah? Ngopo neng kono? Kebablasan, Pak. Setelah 2 bulan dia dibel oleh pacarnya yang perempuan, Mas, aku 2 bulan wis telat. Langsung wajahnya biru, bibirnya putih, kelenger deh. Enggak. Pokoknya dia curhat ke saya, setiap selesai berzina pasti hatinya itu nggak tenang, nanya terus, udah datang bulan belum, udah datang bulan belum. Paniknya luar biasa, Pak. Ternyata menurut hadis benar. Jadi orang itu kalau berbuat dosa hatinya tidak akan tenang, Pak. Termasuk orang yang suka korupsi, ngambil duit orang, nilep orang, saya jamin hidupnya tidak akan tenang. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 2, kalau kita pengen hidupnya lebih bahagia, perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Makin menjauhi dosa, makin semangat beramal soleh, maka hidup kita akan semakin bahagia. Ini dalilnya An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan,
maka Allah akan memberikan kepada dia hayatan thayyibatan, itu kehidupan yang bahagia ibu bapak. Yang nomor 3, kalau jenengan pengen bahagia, wasaddaqa bil husna, harus lebih banyak ingat akhirat. Itu bikin bahagia dan bikin tenang Pak. Orang yang cuman ingatnya dunia saja, tidak pernah ingat akhirat, itu hidupnya tidak akan bahagia. Saya pernah sampaikan ke jenengan tentang ucapan Ibnu Qayyim, orang yang terlalu cinta dunia, ingat dunia tanpa ingat akhirat, akan ditimpa penyakit, salah satunya hamun lazimun. Orangnya akan cemas terus, karena dunia itu beriringan dengan kecemasan. Punya mobil baru mewah yo seneng, tapi yo cemas karena takut dikesenggol, takut dipinjem tetangganya. Punya istri sing cantik yo seneng, tapi yo cemas juga kalau digodain temen kantornya piye, kalau ditinggal kerja nanti di WA tetangganya gimana. Nah ibu dan bapak, menurut Al-Quran kalau jenengan pengen bahagia 3. Yang pertama, a'ta, suka memberi. Nomor 2, wattaqo, tingkatkan kualitas kedekatan jenengan kepada Allah. Dan yang nomor 3, wasaddaqa bil husna, banyak ingat akhirat, jangan ingat dunia terus, karena kalau ingat dunia sampai melupakan akhirat bahaya. Itu menurut Al-Quran. 3 ini kalau dilakukan, hidup jenengan lebih bahagia. Mulai suka memberi Bapak Ibu. Kalau menurut hadis, tinggal 4 menit lagi selesai, ada 4 cara agar bahagia. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Hibban. Jenengan sudah tahu hadis ini, arba'un minas sa'adah, 4 cara agar hidup jenengan lebih bahagia. Yang pertama, al-mar'atu sholih. Sumber kebahagiaan di dunia adalah ketika memiliki istri yang baik, memiliki suami yang baik. Itu sumber kebahagiaan Bapak Ibu. Bu, jenengan pengen tahu pandangan laki-laki ke perempuan. Laki-laki kalau lihat perempuan itu lihat sekolahan. Ini calon mendidik anak-anak saya. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki, itu surga dan neraka Bapak Ibu. Kalau perempuan salah memilih laki-laki sebagai suaminya, dia mendapatkan suami yang buruk, maka hidup di alam dunia ini bagaikan hidup di dalam neraka. Tapi kalau seorang perempuan alhamdulillah mendapatkan suami yang baik, maka hidup di alam dunia ini bagaikan hidup di dalam surga. Jadi perempuan lihat laki-laki itu surga neraka. Kerasa enggak jenengan? Kerasa. Salah pilih celaka. Yang nomor 2, menurut hadis adalah wal maskanul wasi, memiliki rumah itu sumber kebahagiaan. Saya tambah sedikit enggak apa-apa nggih? Pokoknya Pak, jenengan yang sudah punya anak, anaknya mulai merintis memasuki bahtera rumah tangga, nasihatin, Nduk, selesai nikah ojo gonta ganti HP, ojo gonta ganti mobil, ojo gonta ganti motor, tabung gawe rumah sih. Karena rumah itu adalah sumber kebahagiaan. Enggak harus besar, enggak harus mewah, raketang cilik, sing penting milik sen. Jenengan pernah ngerasain hidup ngontrak enggak Pak? Saya pernah ngerasain ngontrak 4 tahun Pak. Bayar dia ini, kau bisa bayar nih. Oh, ada yang lebih ya. Nah, bayangkan Mak. Jadi rumah itu sumber kebahagiaan. Nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak, saya ngisi khutbah nikah di daerah belakang Kopassus. Saya yang ngisi khutbah nikah, samping saya ada ustadz dari sekolahan sinilah. Saya nggak mau nyebutin, jenengan takut kenal. Dia yang tilawah. Baru ketemu di sana, terus ngomong, Pak Didi, jenengan rumah di mana? Di depan Kopassus saat itu. Di sana ikut siapa? Udah punya rumah sendiri toh? Wah, kok nanyanya segitu? Baru ketemu kok ya. Saya bilang, saya ikut orang tua. Oh gitu. Loh kenapa Ustadz?
saya itu ngontrak di belakang kecamatan Kartasuro. Lah berapa? Setahun 10 juta. Padahal guru SD. Bayangkan Pak, bukan PNS. Tiap tahun kontrakan naik apa turun Pak? 2 tahun sekali naik. Ya bakul kerupuk ketabrak Honda ya, remuk ndak ada. Kemudian ya sudah, ini saya lagi cari perumahan subsidi, pengen punya rumah sendiri. Makanya rumah itu sumber kebahagiaan. Pokoknya jenengan nasihati kepada anak cucu yang mau memasuki rumah tangga, nek sudah nikah, ojo mikir ke gunta ganti HP, gunta ganti motor dah. Tabung setiti boleh umah. Bisa diterima nggih, Pak? Nyuwun ngapunten, sak kelasnya Nabi Nuh saja. Nabi Nuh ketika berada di kapal yang umatnya saat itu ditenggelamkan, Nabi Nuh di atas kapal bilang apa? Robbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah aku di rumah yang kau berkahi, atau tempatkanlah aku di tempat tinggal yang kau berkahi. Makanya ketika seseorang pengen punya rumah, banyaklah doa ini. Robbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah aku, tempatkanlah aku, berikanlah rumah aku rumah yang kau berkahi. Selanjutnya ibu dan bapak, yang nomor 4 yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah wal jaru sholih. Punya tetangga yang baik itu adalah sumber kebahagiaan. Betul apa betul? Wah, duit tetangga sing nganyel ke ora ngeri Bu. Makanya kata Ustadz Fakhruddin, dosen saya bilang kayak ini, al jaru qabla darun. Tetangga itu sebelum rumah. Lihat dulu tetangganya. Kita beli sepeda baru Polygon buat pit-pitan, dinengke tonggone 2 minggu. Gur tuku sepeda anyar. Anak kita baru selesai wisuda, dinengke sebulan loh Pak. Jadi ngeri kalau punya tetangga yang atine elek. Sampai-sampai panjang ngapunten, ada kisah nyata. Ini tetangganya di depan rumahnya Pak. Jadi pemilik rumahnya mau sholat subuh kan pakai sendal, nginjek kesetnya itu watahi manusia ini. Itu pokoknya tetangga horor tenan Pak. Naudzubillah min. Maka hati-hati itu. Tapi kalau punya tetangga yang baik, masya Allah, musim hujan baju kita sudah dientasi plus dilipetin Pak. Masya Allah, tenak tetangga kayak ini nyenengkeh tenan ya Pak. Kita pasti lumo ya, jajan terang bulan tak tukuke. Kita mau pergi sedikit, aku titip anakku sedikit, tak omong ini, tak ngomong-ngomong ke sini. Waduh ya Allah, iki tetangga melebihi saudara malahan gimana? Itu bejo tenanan kalau punya tetangga yang kayak gitu. Dan yang terakhir ibu bapak ini penting. Yang nomor 4 menurut hadis, karena sudah memasuki waktu isya, wal markabul hani, memiliki kendaraan itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi nyun ngapunten ibu dan bapak, sing penting duwe, elek-elek orang masalah, sing penting gelundung. Ini ternyata kata Nabi, wal markabul hani, memiliki kendaraan itu adalah sumber. Contoh Pak, jenengan yang anaknya sudah mulai kuliah, kita sebagai orang tua banting-bantingan, mesake tukuke motor raketang elek-elek. Wong kuliah randuwe motor gimana Pak? Pernah ngerasa enggak? Mesake mau nggarap tugas ke sana itu sulit. Makanya kita ini kalau sudah punya anak yang ngapunten, dah bapak mah naik apa adanya, sing penting kowe sekolah tenanan wis. Betul enggak betul, Pak? Nah, jenengan yang sudah senior lebih bisa merasakan. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulannya adalah ini, inti pengajian malam hari ini. Kalau pengen hidup bahagia, yang pertama dalam Quran surah Al-Lail ayat 4 sampai 10. Yang pertama suka memberi, nomor 2 bertakwa kepada Allah, nomor 3 banyak ingat akhirat. Menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, pengen bahagia milikilah pasangan yang soleh. Nomor 2 milikilah rumah walaupun kecil ramah masalah. Nomor 3 punyailah tetangga yang, kalau belum punya minimal jenengan jadi tetangga yang baik dulu. Dan yang terakhir apa? Milikilah kendaraan. Itu sangat penting. Rakyat elek-elek sing penting gelinding. Alhamdulillahirabbil. Bisa keterima inti pengajiannya nggih Pak? Nggih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.